Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, saudara-saudara, berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Sehat walafiat tentunya, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masih polemik nasab, di mana perihal nasab ini berdasarkan hasil penelitian atau tesis dari Kiai Haji Imaduddin ini ramai dan ya sudah dinyatakan valid lah ya. Tesis Kiai Haji Imaduddin, sebab tidak ada tandingan atau lawan dari Robi Tawalawiyah. Akan tetapi mungkin secara diam-diam atau secara gerilya gitu ya, Robi Tawalawiyah itu juga berusaha untuk mencari tesis tandingan gitu ya, untuk melawan atau meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin. Asal yang penting ilmiah, kan gitu, nggak jadi masalah, itu bagus ya. Nah, seperti pada kesempatan ini di mana pihak Robito Alawiyah, yaitu Maktab Daimi Robito Alawiyah, menyampaikan keterangan bahwa Mbah Alawi itu ada pada abad keempat, dilaporkan dalam bentuk surat disampaikan kepada Kiai Haji Nur Ihya ya. Sedemikian rupa, akan tetapi setelah dibaca dan ditelaah suratnya dan dibuka kitabnya, ternyata pembelaannya salah ya, tidak sesuai. Jadi tidak diterima oleh Kiai Nur Ihya ya sebagai sanggahan ya. Sebab dinyatakan bahwa orangnya mati sebelum lahir ya. Jadi aneh bin lucu nih. Belajar dulu atuh Robito Alawiyah ke Kiai Haji Nur Ihya tentang nasab. Rizik Syihab disuruh ngasih tahu nasab, dia kan ahli nasab ya. Kalau yang lain kan bukan ahli ya. Yang lain itu bodoh-bodoh, yang paling pintar hanya Rizik Syihab. Kalau ngomong pinternya ya, ngomong keluar-keluar pinter ya. Ketemu aja masalah lari kabur, itu Rizik Syihab ya. Dibantah oleh Kiai Haji Nur Ihya dengan bukti kitab, dengan bukti ilmiah pun, ilmiah juga ya, dan ternyata hasilnya menggelikan ya. Menggelikan, dan ternyata tumbang ya. Tumbang Mbak Alawi terkubur, tidak bisa bangun, tidak bisa tertolong lagi. Kalau sudah tidak ada mah tidak ada aja, maksa-maksa masih ingin jadi cucu Nabi. Ingin pun jadi keturunan Nabi, udah aja tuh. Tidak jadi keturunan Nabi juga, kalau takwa, iman dan takwa mah masuk surga ya. Jadi cucu Nabi juga jadi keturunan Nabi, kalau palsu mah boro-boro masuk surga. Neraka ya, itu udah cadangannya itu ya, udah bagiannya itu. Macam-macam ya. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya kita simak saja ini penjelasan dari Kiai Haji Nur Ihya tentang surat dari Maktab Daimi Robito Alawiyah. Yuk, selamat menyaksikan dan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari Maktab Daimi Robito Alawiyah memberitahukan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dikarang oleh Al-Imam Fakhrur Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah atau abad ke-6 adalah bukan satu-satunya kitab nasab yang menjadi sandaran para ahli nasab.
masih ada kitab-kitab lain yang ditulis pada abad yang lebih awal, seperti satu, kitab Bahrul Ansab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi yang wafat pada tahun 433 Hijriah, abad keempat. Pada halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan daripada Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq atau An-Nakib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Nah, ini klaim dari Rabithah Alawiyah bahwa Ubaidillah itu ada, bukan fiktif. Anak dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nomor dua, yang dibuat dasar adalah kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, Al-Hasan wal Husain, yang dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi, yang dikenal dengan nama Ibnu Tobat-Oba, yang wafat pada tahun 478 Hijriah atau abad keempat. Pada halaman 167 sampai 169, beliau menuliskan tentang keturunan Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, dan menuliskan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq. Semoga tulisan ini dapat menjadi masalah keturunan dari Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Roidi. Atas perhatiannya dan pemahamannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Maktab Daimi Rabithah Alawiyah, tertanda Ketua Harian Ahmad Muhammad Al-Atos, Sekretaris Muhammad Bakir Al-Haddad. Ini saya luruskan pemahaman pemutarbalikan fakta tentang kitab Bahrul Ansab. Begitu juga kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, yang mana kedua kitab ini dijadikan sebagai landasan dasar Rabithah Alawiyah dalam menentukan silsilah nasab mereka sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana menurut mereka Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu benar-benar ada. Ini saya luruskan bahwa kitab Bahrul Ansab yang dikarang ya oleh Imam Ahmad Amiduddin ya, Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi, itu hidup pada abad ke-10. Tolong dibuka kitab Tabaqatun Nasabin halaman 162. Tabaqatun Nasabin alias generasi ke generasi, dari generasi ke generasi pakar nasab, mulai abad pertama Hijriah sampai abad 15 sekarang. Semuanya lengkap di sini. Termasuk ini biodata dari pengarang kitab Bahrul Ansab yang katanya meninggal wafat pada tahun 433 Hijriah. Leweng lahir aja belum ya, sudah mati. Jadi Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, nah ini pun salah, As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, bukan Muhammad bin Ahmad Amiduddin. Buka ya, Tabaqatun Nasabin halaman 162, nomor nasab atau nomor pakar nasab yang ke-396. Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qurnul Ashir, yakni abad ke-10. Lahu Bahrul Ansab, beliau mengarang kitab yang bernama Bahrul Ansab atau Al-Mustajjarul Kasyaf li Usulis Sadatil Ashraf. Jadi nama kitab Bahrul Ansab itu sama dengan Al-Mustajjarul Kasyaf li Usulis Sadah Al-Ashraf. Tubi Abil Qahirah am 1356 Hijriah. Jadi kitab pertama yang dicetak ya, kitab Bahrul Ansab pertama dicetak itu di Kairo pada tahun 1356 alias abad ke-14 Hijriah. Lah, di sini di maklumat Maktab Ad-Daimi ini jelas tidak cocok. Jadi saya minta tolong kepada tim dari Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi. Saya kasih PR dengan jangan memalukan. Jangan memalukan. Jadi siapa yang bilang bahwa kitab Bahrul Ansab itu tidak mencantumkan nama Ubaidillah dalam nasab putranya Imam Ahmad? Ya kitab itu sendiri. Jadi di muqaddimahnya atau at-tahqiq, muqaddimatu tahqiq halaman 11 kitab Bahrul Ansab ya, itu ada keterangan bahwa wa'tamadal mu'allifu fi kitabihi hadza, dan mu'allif pengarang kitab Bahrul Ansab ini bertendensi ya
pada hadza katsiran ala kitab Umdatut Thalib. Jadi kitab Bahrul Ansab itu mengambil ibarat-ibarat dari kitab Umdatut Thalib ini. Kitab Umdatut Thalib ini yang mengarang Ibnu Ambah. Ibnu Ambah ini lahir pada tahun 738 Hijriah dan wafat pada tahun 828 Hijriah. Abad ke-9. Umdatut Thalib ini dicantumkan ke dalam kitab Bahrul Ansab untuk mentahqiq redaksi aslinya. Jadi redaksi aslinya itu ya berupa manuskrip tulisan tangan. Ya, jadi dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1356 Hijriah. Jadi tolong dikoreksi lagi bahwa As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, bukan As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin. Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi ini hidup pada abad ke-10 alias antara tahun 900 ya. Beliau meninggal pada tahun 967 Hijriah. Kok ini meninggal pada tahun 433 Hijriah ini piye toh? Wong lahir aja belum kok sudah mati, itu gimana? Ya. Dan di situ tidak ada yang namanya tercantum Ubaidillah, nggak ada. Jadi saya ulangi lagi, mukadimahnya At-Tahqiq. At-Tahqiq itu yang menyalin ya kitab aslinya Bahrul Ansab ya, Al-Mustadarul Kasyaf itu disalin lagi oleh para pengarang ya pada abad setelahnya. Dan para pengantar ya yang menahqiq kitab ini sendiri sudah berkata jelas bahwa kitab ini berdasarkan referensi dari kitab Umdatut Thalib karangan Ibnu Ambah ini. Wa naqala ibaratin katsiratin minal umdah. Jadi muallif Syekh Ahmad bin Amiduddin ini mengambil ya banyak sekali ibarat atau takbir-takbir dari kitab ini. Min duni tasrihi bin naqli anhu, tanpa menjelaskan secara jelas bahwa beliau mengambil takbir dari kitab ini. Jadi diklaim itu ibarat atau takbirnya sendiri. Ini sudah jujur beliau ini. Wa aktsaru ibaratil muqaddimati ma'khudatun min muqaddimati Umdatut Thalib, sama. Jadi muqaddimah-muqaddimah yang ada di dalam kitab Bahrul Ansab itu diambil dari kitab muqaddimahnya Umdatut Thalib karangan Imam Ibnu Ambah. Jadi salah telak kalau kitab Bahrul Ansab dijadikan sebagai rujukan bahwa Imam Ubaidillah itu ada. Lah Imam Ubaidillah itu ada ya, itu baru muncul ketika redaksi aslinya, manuskrip aslinya itu dikoreksi, diorek-orek itu. Pada salinan abad ke-12 sampai ke-13 Hijriah baru ada tampil nama pertama Abdullah, baru difahami ya, dimanifestasikan sebagai Ubaidillah, ditafsiri sendirilah gitu. Jadi harusnya manuskrip asli itu nggak boleh dihilangkan, sama seperti kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah. Ini manuskrip aslinya ditampilkan, nggak dirubah. Jadi ketika ada pohon atau sajarah nasab itu tetap aslinya ditampilkan, nggak boleh dirubah-rubah, nanti nggak asli lagi. Sama seperti Candi Penataran itu, di dalamnya itu ada kalung salib ya. Dari mana itu? Terus ada lagi ada lambang logo David Yahudi itu ada ya. Ini manuskrip asli tulisan tangan, ini harus ditampilkan, nggak boleh diorek-orek ini. Jadi ini kitab aslinya lah, yang lainnya ini adalah penyalin, diedit lah cara bahasa sekarang, copy paste. Ini aslinya, ini tulisan aslinya, nggak boleh dirubah ini. Kalau ini dirubah-rubah ya nggak asli lagi, nggak otentik lagi datanya. Ini yang terjadi pada kitab Bahrul Ansab. Katanya disebutkan di halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan dari Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq atau An-Naqib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya. Disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Gak ada Ubaidillah. Itu tambahan sendiri, salinan ya, disalin lah. Bentuk salinannya ini sudah bentuk salinan ini. Yang ini salinan abad 12, 13, 14. Kalau aslinya ini tulisan aslinya. Jadi nggak boleh manuskrip itu diopo-opo, itu nggak boleh, nggak boleh. Harus ditampilkan aslinya baru disalin. Kalau mau ngedit, ngedit ini aja, jangan ngedit yang awal. Yang menahqiq ya, atau memberi pengantar pada kitab Bahrul Ansab itu ya, di sini juga menyatakan di dalam halaman
10, Wasayyidu Syamsuddin Muhammad mu'allif hadzal kitab, dan Sayyid Syamsuddin, ya biasa di dalam dunia Arab itu ada gelar nama-nama lakop, ya panggilan-panggilan lain, yaitu Muhammad, ya. Mu'allif hadzal kitab karena nakobiyan bisuro. Jadi pengarang kitab Bahrul Ansab ini adalah seorang nakobah, ya, di daerah Suro. Walam aksur, dan saya tidak pernah menemukan ala tarikhi wiladati. Sebenarnya Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin ini tidak ditemukan tarikh atau sejarahnya pada saat hari kelahirannya ataupun hari wafatnya. Walam aksur ala tarikhi wiladatihi wala wafatihi walakin yadharu mimma tawi kitabihi hadza annahu asya ila hawalai sanati 900 Hijriah. Tetapi sudah jelas pada muatan kitab Bahrul Ansab ini, ya, bahwa jelas beliau pengarangnya hidup antara tahun 900-an, artinya 9 tahun lebih. Dan di dalam kitab yang lain diterangkan bahwa beliau wafat pada tahun 967 Hijriah, jadi abad ke-10. Jadi kitab Bahrul Ansab ini kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qarnul Ashir. Lahu Bahrul Ansab au Al-Mustajjarul Kasyaf li usuli Sadatil Ashraf tubi Abil Qahira am 1356 Hijriah. Dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1356 Hijriah alias abad ke-14. Jadi jangan katakan pengarang kitab Bahrul Ansab ini meninggal tahun 433 Hijriah, abad ke-4. Lahir aja belum kalau sudah mati, itu bagaimana? Oleh sebab itu mohon Maktab Ad-Daimi Robito Alawiyah untuk mencari lagi referensi. Jadi jangan bosan-bosan, namanya belajar kok. Kalau nggak ketemu, kalau mentok ya harus mengalah. Gitu. Ini bukan perang loh, kalah menang loh ya, tapi ini argumentasi, diskusi. Jadi jangan sampai marah loh ya. Semuanya baik, pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah. Ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela, salah kalau dibela. Habib Bahar Sumet itu juga rekan seperjuangan ketika nyantri di Darul Lugha wa Dakwah Raji Bangil, ya enggak, ya jangan begitulah. Adillah terhadap diri sendiri dan orang lain. Buya Yahya, saya sarankan jenengan untuk diam kalau jenengan bukan ahli nasab. Ya, kalau jenengan mau mengakurkan, ya ayo kita jujur-jujuran. Kita ini dituntut untuk jujur. Gitu. Di abad keterbukaan ini kita harus terbuka. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sekelas saudara saya Imam Buya Yahya juga harus mendukung kami harusnya. Jangan dukung Habib Bahar dan teman-temannya. Nah sahabat, demikianlah tadi penjelasan dari Kiai Haji Nur Ihya ya tentang surat dari Maktab Daimi Robito Alawiyah yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu masih ada atau ada ya, tercatat dalam kitab, ternyata bodong ya, bodong lagi ya. Ya baguslah ya. Jadi berusaha terus ya. Terus ini Pak Kiai hajarin Kiai kalau perlu dikursusin tuh Daimi ya. Robito Alawiyah biar paham, belajar. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, beri rezeki yang banyak, dan beri usia yang panjang. Dan saya mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.